Halo sobat semuanya, sudah siap belum? Kita akan mempelajari video pembelajaran tentang sejarah dan peristiwa heroik di Indonesia. Serta kita akan mempelajari Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan perkenalan dulu. Perkenalan di mode ini. Perkenalkan, nama saya Afrigal Yuhri Yahrawi dari kelas PPG PGSD AUMS. Nah, selanjutnya kita akan tujuan pembelajaran. Dengan membaca, siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Yang keempat, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai berbagai bahasa asing sehingga dijuluki Singa Podium. Lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indis School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europes Legion School, Els Mojokerto, Hoggin Burger School, HBS Surabaya, dan Teknis Hogger School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB Bandung, dan memperoleh gelar insinyur. Mohatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh Europes Legion School Els di Bukit Tinggi, Mir Aget Breed Legier Onderwijs Mulo di Padang, dan Hendels Middelspeer School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Mohatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Mohatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok
Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Indonesia pada 17 Agustus 1945, para pemuda mulai merebut kekuasaan militer dan administratif dari garnison Jepang yang ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Di Jawa Tengah dan di wilayah lain, para pemuda telah merebut sebagian besar kekuatan sipil pada akhir September 1945. Para pemuda Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Inilah video pertempuran yang ada di Surabaya. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Selanjutnya, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda Semarang. Yang selanjutnya, peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata perang Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu,
para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita melihat materi tadi, kita akan belajar soal. Yang pertama, siapakah nama tokoh di samping? Ayo kita belajar. Insinyur Soekarno. Nah, yang betul yaitu Insinyur Soekarno ya. Pertanyaan kedua, siapakah nama tokoh yang dijuluki singa podium? Nah, jawabannya adalah C, Insinyur Soekarno. Yang ketiga, kapan dan di manakah Insinyur Soekarno dilahirkan? Nah, betul, B, Surabaya, 6 Juni 1901. Pertanyaan keempat, siapakah nama tokoh di samping? Nah, yang tepat adalah C, Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Yang betul adalah Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Pertanyaan keenam, pada gambar di samping dinamakan peristiwa heroik D. Ya betul, Surabaya, yaitu perebutan di Hotel Yamato ya teman-teman. Nah, pertanyaan ketujuh, terjadi insiden pengibaran bendera merah putih biru pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya bertempat di, nah betul, A, Hotel Yamato. Pertanyaan ke-8, perebutan kekuasaan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945. Pertanyaan ke-9, untuk mengenang pertempuran di Semarang, maka didirikan Monumen Tugu Muda Semarang. Selanjutnya, pertanyaan ke-10, pertempuran di Semarang berlangsung selama, nah betul, 5 hari, atau biasa disebut juga pertempuran 5 hari di Semarang. Sekian video dari saya, kami ucapkan terima kasih.